Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik Sobat Guntur, untuk kalian karena kita sudah masuk ke sesi kedua, jadi langsung aja buat kalian yang mau tanya-tanya, mau menyampaikan aspirasi, bisa nih ya langsung joinan ke 23455. Karena kita pasti akan menampung semua pertanyaan kalian dan tentunya akan menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Dan kita masih bersama Dr. Budiawan di Oke Dok kali ini, dan kita masih juga membahas tentang olahraga dan daya tahan tubuh. Nah untuk dokter nih dok ya, tadi kita mungkin udah bahas tentang olahraga-olahraganya gitu kan ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Waduh, ini sebelum Shanti nanya, ternyata sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Baik, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, pasti Guntur pasti beda. Selamat pagi. Gongde Ngurah Rai. Oke, Gongde Ngurah Rai. Silakan Gongde. Ya, selamat pagi Bapak Dokter. Ya, selamat pagi Pak Gongde. Ya, kami sudah mendengarkan dari tadi. Apapun yang Bapak paparkan itu sangat betul-betul bermanfaat bagi masyarakat sebenarnya. Karena Radio Guntur ini sudah memberikan suatu perkembangan yang untuk kesehatan dan segala macam. Jadi tinggal sekarang kita mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dokter tadi. Nah, di sini kami bertanya Pak Dokter. Untuk olahraga apa jenisnya? Supaya kita punya intent melakukan olahraga itu. Supaya tidak terlalu berlebihan. Apa kalau Pak Dokter olahraga yang paling intens efektif untuk kita lakukan, dan waktu juga berapa menit kira-kira yang sangat intens kita lakukan. Ini betul Pak, kalau tidak teratur apapun betul Pak tidak akan terbaik Pak, apapun itu. Dan sekarang kalau olahraga teratur dan kontinuitas. Nah sekarang kami menanyakan waktu Pak, karena di sini kami belum tahu waktu olahraga apa yang intens. Di sini juga kami nanya Pak ya. Kami kan di rumah lengkap, alat olahraga kami lengkap Pak. Kalau di rumah kami suka bulu tangkis, tenis, suka basket, cuma itu. Dan juga ini Bapak Gongde, dia suka olahraga juga. Tetapi setelah olahraga kok tangannya kesemutan Pak Dokter. Itu pengaruh apa atau ada efek lain daripada itu? Sepertinya kalau kami juga suka jarum-jarum, karena di kebun tengah kami ada sungai, jadi kami bikin jarum-jarum di sana dengan keluarga gitu loh ya. Apa itu pengaruh juga? Jadi itu yang kami tanyakan. Semoga kami betul-betul bisa intens, efektif, dan teratur, tidak menyalahi apa yang tadi Bapak Dokter bilang. Aturan itu kita harus ikutin agar kita tidak salah kaprah. Itu aja Dok dari Gongde. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Gongde dari Ngurah Rai. Nah, apakah masih ada penelpon di belakang Gongde? Kita masih buka di 23455. Baik, nampaknya kita sambil menunggu juga nih dok ya, pertanyaan dari Gongde ini mungkin tadi sudah sempat dokter jelaskan tentang jenis-jenis olahraga yang sedang itu seperti apa, tapi mungkin bisa diulas kembali nih dok, olahraga yang baik dan lamanya itu kalau bisa berapa lama gitu kan ya. Silakan dokter. Baik, jadi kembali saya ingatkan, terima kasih Pak Gongde sudah menyimak acara ini. Jadi kalau ditanyakan jenis-jenis olahraga apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan dan sebagainya, pilihlah tipe-tipe olahraga yang aerobik gitu. Jadi ada prinsip di dalam olahraga untuk meningkatkan kebugaran itu, ada prinsip namanya FIT gitu ya, FITT. Makanya saya katakan fit for all minggu lalu. Jadi fit itu yang penting frekuensinya itu harus teratur, kemudian beberapa kali per minggu. Jadi kalau ditanya waktu, WHO mengamanatkan kita harus bergerak 300 menit per minggu gitu. Kalau per minggu 300 menit ya bagilah dalam 6 hari atau 7 hari begitu ya, rata-rata sekitar 45 sampai 50 menit begitu misalnya ya. Nah, itu yang dilakukan adalah dengan intensitas sedang, di mana intensitas itu diukur dari denyut nadi 220 dikurangi usia. Nah, itu adalah denyut nadi maksimal. Denyut nadi yang boleh dilakukan pada saat berolahraga adalah 80% dari denyut nadi maksimal tadi. Itu intensitas yang sedang. Lalu tipenya adalah tipe-tipe aerobik seperti berjalan, berlari, berenang, bersepeda, dan sebagainya. Nah,
Kalau tipe-tipe olahraga kompetitif seperti katakanlah permainan, Ya. badminton, tenis, bola basket, saya kira itu tetap menarik atau tetap bisa dilakukan, tetapi tentu tidak dengan tujuan atau tendensi prestasi, katakan Ya. demikian ya. Jadi lebih kepada bagaimana melakukan olahraga itu dengan riang, dengan gembira, jadi rekreatif sifatnya. Sehingga seringkali kebanyakan orang ketika sudah asik bermain, makin lama makin seru, apalagi diimbuhi dengan saling ledek, saling apa gitu ya, akhirnya emosional dan Muncul seterusnya. Nah itu emosinya. akhirnya melenceng dari tujuan cita-cita olahraganya, sehingga itu juga bisa berakibat buruk gitu. Apalagi kalau yang bersangkutan tidak paham kondisi dirinya gitu. Seperti yang dulu sempat saya katakan, tidak banyak yang public figure gitu setelah melakukan olahraga mengalami kejadian yang fatal sehingga yang disalahkan olahraganya, padahal Iya, betul sekali. olahraga tidak ada kaitannya, olahraga ya tetap olahraga gitu. Jadi futsal misalnya, setelah main futsal ada yang meninggal, yang salah futsalnya gitu. Sebenarnya bukan begitu, lebih kepada bagaimana yang bersangkutan sudahkah tahu kondisi dirinya gitu. Jadi untuk mengukurnya ya pakai denyut nadi itu tadi, jangan sampai 80% lebih dari denyut nadi maksimal. Itu patokan terukurnya. Nah, teratur tentu berkesinambungan. Minimal 30 sampai 50 atau 45 sampai 50 menit itu beraktivitas. Jadi WHO saja hanya rata-rata per minggu 300 menit begitu bahasa ininya. Jadi bagaimana kita mengatur irama hidup itu seperti itu gitu. Barangkali itu. Baik, lalu untuk masalah katanya tangan Oh, Bapak iya. Bung itu yang kesemutan seperti itu. Nah, itu karena apa? saya kira tergantung, kita lihat dari jenis, barangkali kalau habis bermain tenis gitu misalnya. Karena ada orang yang mengawali bermain tenis atau sudah lama bermain tenis, karena kembali lagi kepada sistematika olahraga seperti yang saya katakan tempo hari. Bagaimana berolahraga dengan benar. Lakukanlah olahraga yang mengikuti sistematika. Olahraga juga ada sistematikanya. Mulai dari stretching, mulai dari warming up gitu ya. Bagaimana yang harus dilakukan sehingga semua anggota tubuh, sendi, otot dan sebagainya sudah siap untuk melakukan gerakan-gerakan inti. Baru dia melakukan gerakan inti, dan tidak kalah pentingnya setelah melakukan gerakan inti harus diakhiri dengan cooling down gitu. Jadi pendinginan. Maksudnya adalah mengembalikan lagi fungsi-fungsi tubuh itu seperti sebelum berolahraga gitu. Ini penting. Jadi jangan sampai sekali dilewati proses itu. Kalau itu salah satunya terlewatkan, akan menimbulkan lalu keluhan-keluhan yang barangkali salah satunya adalah kesemutan dan sebagainya. Karena kembali lagi, setelah beraktivitas olahraga kebanyakan orang kan langsung diam gitu ya. Betul sekali. Langsung duduk gitu. Padahal Bahkan sebenarnya ada yang langsung tidur. Ya, seperti itu. Jadi setelah melakukan intensitas latihan yang cukup intens begitu, setelah mau menghentikannya itu tidak boleh langsung tiba-tiba Istirahat seperti itu. berdiri, tiba-tiba diam gitu. Harus diikuti dengan gerakan-gerakan sederhana, makin lama makin pelan sampai akhirnya kembali lagi tubuh seperti semula. Cara mengukurnya juga simpel sebenarnya. Cooling down itu kan mengukur denyut nadi juga. Kembali lagi seperti denyut nadi sebelum melakukan aktivitas gitu. Atau kalau dalam bahasa sederhana, istilahnya di kalangan masyarakat kecil gitu ya, di masyarakat gitu, caranya mengukur bahwa itu sudah cooling down sampai keringat itu kering gitu. Kering, dianggap sudah seperti. Tapi sebenarnya itu juga sangat subjektif ya, tidak bisa. Tetapi kembali kalau saya menyarankan pakai denyut nadi. Denyut nadi kembali kepada denyut nadi normal sebelum berolahraga. Nah, itulah yang artinya tubuh sudah kembali lagi seperti sedia kala. Karena begitu kita melakukan olahraga, denyut nadi pasti meningkat. Suhu tubuh juga meningkat gitu. Nah, sampai dia sudah kembali, nah itulah yang sudah dikatakan cooling down. Jadi sistematika olahraganya juga harus diperhatikan gitu, sehingga tidak menimbulkan keluhan-keluhan lain setelah berolahraga. Saya kira demikian. Jadi itu dia ya Dok ya, mungkin selain mengukur denyut nadi, itu juga bisa melihat kondisi keringat kita sampai kering seperti itu. Tapi nanti untuk Sobat Guntur jangan sampai nanti malahan baru selesai ada keringat, dilapin aja gitu ya Dok ya. Yang penting kering, oke, udah selesai. Tapi yang pasti itu secara perlahan ya untuk keringnya gitu ya Dok ya. Nah Dok, untuk itu pertanyaan dari Gung De, kita kembali lagi untuk topik kita kali ini. Dan ada satu pertanyaan juga nih dari Shanti Dok. Selain olahraga, sebenarnya ada lagi tidak Dok faktor lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita?
Ya, jadi begini, eh, di dalam kita mencapai manfaat apa namanya kebugaran gitu ya, mencapai standar kesehatan yang kita inginkan, memang olahraga barangkali hanya salah satu dari apa yang harus kita kerjakan. Oke. Jadi bagaimana bergaya hidup sehat gitu ya. Jadi bagaimana healthy lifestyle kita harus tetap juga kita laksanakan menjadi satu kesatuan itu. Olahraga hanya salah satu di antara itu. Yang tidak kalah pentingnya justru juga adalah istirahat. Jadi istirahat adalah bagian dari bagaimana tubuh atau kita memberi kesempatan tubuh untuk melakukan recovery, pemulihan-pemulihan. Jadi bagaimana melakukan adaptasi-adaptasi. Karena tubuh kita akan melakukan adaptasi positif kalau takaran olahraga, takaran bergeraknya itu pas, tubuh akan melakukan yang namanya adaptasi. Sehingga muncullah istilahnya superkompensasi, begitu kira-kira. Jadi tubuh akan terbiasa dalam intensitas sekian, jadi efektivitas, efisiensi tercapai, ya tubuh itu akan melakukan adaptasi terhadap hal-hal itu, dampak dari berolahraga. Itu di dalam istirahat. Jadi istirahat juga bagian dari, di kalangan atlet elit saja, para pelatih itu seringkali mengatakan bahwa istirahat adalah bagian dari latihan. Jadi bukan berarti istirahat adalah sesuatu yang terpisah dari latihan. Karena pada saat atlet itu beristirahat, di dalam tubuhnya akan terjadi proses recovery, proses adaptasi dari apa yang dilatih sebelumnya. Kekuatan misalnya, kekuatan otot yang semula 1 gitu. Setelah dilatih dia akan menjadi 2. Nah, tubuh itu merespon perubahan 1 ke 2 ini melakukan adaptasi. Sehingga berikutnya dia akan terbiasa kekuatannya sudah 2. Otot itu sudah mulai siap dia gitu. Itu salah satunya. Berikutnya adalah selain istirahat yang cukup, karena itu harus berimbang. Tidak kalah pentingnya tentu adalah nutrisi gitu. Nah, nutrisi tentu tubuh kita ketika kita pacu bergerak, maka tubuh harus membutuhkan masukan kan, support intake makanan yang baik gitu. Nah, kita sebenarnya sudah punya jargon dulu ya, dari zaman dulu mungkin masih dikenal istilah 4 sehat 5 sempurna itu ya. Sampai sekarang masih ada Sampai juga sekarang ya, itu masih ada dan sangat mendarah daging barangkali ya. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi persoalannya sekarang adalah sudahkah kita ber-4 sehat 5 sempurna, kan begitu. Jargon itu kan sebenarnya mewakili dari keterwakilan adanya sumber protein, sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber mineral, vitamin, kemudian tidak lupa air, begitu ya, kebutuhan akan cairan, gitu. Jadi nutrisi dalam hal ini tidak hanya makanan, tetapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita akan cairan, gitu. Jadi ini harus berimbang, gitu. Nah, pemerintah pada waktu itu menetapkan 4 saja sudah sehat, gitu sebenarnya. Apalagi kalau ada satu lagi susu gitu kan, sempurna jadinya gitu. Jadi 4 saja sudah sehat. Nah, persoalannya saya ulang lagi. Sudahkah kita mengkonsumsi makanan yang mewakili semua unsur itu? Kan seringkali kita makan hanya dengan daging saja, sumber protein, lemak saja. Tetapi serat dan vitamin mineralnya di mana? Sayur nggak ada. Tapi nasinya berkuah, yaitu kan makan sate sama gulai. Nasinya basah karena kuah gulai gitu. Tapi sayurnya di mana? Nggak ada. Habis itu tidak mengkonsumsi buah-buahan misalnya. Padahal itu sangat dibutuhkan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu nutrisi menjadi faktor penting. Tidak ada artinya olahraga baik, olahraga benar, terukur dan teratur, tetapi tidak ditunjang nutrisi. Omong kosong. Olahraga akan menjadi mudarat. Kita akan jatuh sakit gitu. Jangan lupa bahwa aktivitas itu harus ditunjang oleh hal-hal lain gitu. Demikian juga cairan. Kebutuhan cairan tubuh ini harus terpenuhi gitu. Harus terpenuhi dalam harian. Dan itu pun sebenarnya menjadi unsur yang mutlak gitu. Tetapi di sini ingin saya katakan kan begini. Minum misalnya, minum air. Saya akan mengatakan bahwa minumlah air secukupnya. Saya tidak akan pernah lagi mengatakan atau mengajak masyarakat, ayo minum air sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi terminologi seperti itu. Tolong bisa dipahami. Karena kebutuhan cairan itu tetap ada takarannya, ada ukurannya. Jadi penuhilah itu gitu. Kalau dalam bahasa atau istilah sebanyak-banyaknya ini kan
udah nggak ada membahayakan bisa ini. Jangan kira nanti justru kalau orang yang mohon maaf misalnya ada keluhan ginjal disuruh minum sebanyak-banyaknya ya memperparah gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, intinya minumlah air secukupnya, penuhi kebutuhan cairan gitu. Jadi saya kira itu ya. Baik, Itulah kita tampung beberapa. dulu satu pertanyaan lagi. Oke, kita angkat terlebih dahulu. Ini dari siapa? Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Santi. Oke, Ini dari Gongde Gongde nambah lagi dikit boleh? ya. Iya, Baik, silakan Gongde. iya. Begini dok, ini parnya Gongde nanya ya. Betul dan tidak, makanya disuruh nanyakan. Olahraga renang itu katanya untuk perempuan harus berenang karena katanya menghindari dari payudara, kanker payudara. Apa betul itu? Dan saya kan umurnya 70 tahun. Itu olahraga apa saja yang cocok agar tidak mengikuti kita semua, nanti kasihan juga. Itu aja dok. Terima kasih Om, santai-santai Om. Baik, terima kasih Gongde atas pertanyaan kembali ya dok ya. Mungkin walaupun sedikit menyimpang tapi masih berhubungan dengan olahraga nih ya dok ya. Untuk berenang itu katanya bisa dikatakan itu agar terhindar dari kanker payudara seperti itu katanya dok ya. Lalu juga ditanyakan untuk olahraga, jenis olahraga apa yang cocok untuk bapaknya Gongde seperti itu ya dok ya, yang bisa dikatakan sudah berusia seperti itu. Mungkin bisa dijawab dok? Baik, terima kasih. Wah Pak Gongde ini intens sekali. Terima kasih sudah mengikuti siaran ini. Jadi pertama untuk renang, saya kira boleh dikatakan intinya olahraga renang adalah salah satu tipe olahraga aerobik yang baik. Justru banyak orang mengatakan bahwa olahraga renang adalah olahraga muscle skeletal yang menggerakkan seluruh otot. Apakah mayor muscle atau minor muscle, itu semua bergerak dalam olahraga renang. Karena tidak banyak olahraga yang mampu mengkontraksikan otot itu sesempurna olahraga renang. Tetapi kalau lalu dikaitkan dengan kanker payudara, nah di sini barangkali agak sedikit tidak relevan gitu. Karena antara kanker payudara itu adalah sesuatu penyakit yang berbeda, yang sifatnya degeneratif, itu sifatnya menurun dan lain sebagainya, dan ada potensi-potensi oleh karena perubahan gaya hidup mengakibatkan ada karsinogenik atau keganasan dalam tubuh seseorang. Tetapi kalau dikaitkan secara langsung antara kanker dan olahraga renang barangkali tidak terlalu relevan gitu. Tapi intinya bahwa, dan kalau hanya untuk wanita begitu, wanita lebih baik melakukan olahraga. Saya kira juga tidak. Jadi wanita dan pria melakukan aktivitas itu sama saja. Sama-sama punya peluang mendapat manfaat yang sama dari setiap aktivitas yang dilakukan gitu. Jadi tidak perlu terlalu diyakini bahwa itu ada korelasi yang kira-kira bisa mengakibatkan hubungan timbal balik di antara keduanya, antara kanker dan renang. Saya kira tidak seperti itu gitu. Jadi pendek kata, olahraga renang adalah olahraga yang baik. Kalau untuk yang 70 tahun, pesan saya lakukanlah olahraga latihan kekuatan, yaitu latihan beban. Mungkin itu saja. Baik, nanti untuk pertanyaan yang kedua itu dok ya, untuk jenis olahraganya mungkin kita nanti jawab dulu. Kita tampung dulu satu pertanyaan lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan Pak Ngurah ini. Oke, Pak Ngurah. Dari mana Pak Ngurah? Dari Bile. Dari? Bile. Desa Bile. Oke. Baik, silakan pertanyaannya. Tapi sebenarnya minta maaf agak di luar topik ini sedikit. Tapi ada kaitannya. Saya ini kan penderita DM dan gagal ginjal, dok. Isi darah udah 5 tahun. Tapi tubuh saya terasa sehat, biasa itu dok. Bahkan dapat insulin 3 kali sehari 6 unit itu dok. Apakah boleh melakukan olahraga? Karena saya setiap hari sering saya olahraga, jalan-jalan dok. Karena merasa tubuh saya itu sehat dok. Apakah tidak mempengaruhi itu dari DM tiang atau ginjal tiang itu dok? Dan setiap hari itu mengkonsumsi obat banyak itu dok. Apakah bisa saya melakukan olahraga sesuai dengan orang yang sehat? Seperti olahraga bulu tangkis itu karena kesukaan tiang itu dok. Tapi tiang melaksanakan itu tidak terasa sakit itu dok. Tapi biasa tiang melaksanakan seperti bulu tangkis, jalan itu biasa itu dok. Ampun api nih ke dok. Ini dok, tolong penjelasan dok
semua dok. Om santi dok. Baik, Iya. terima kasih Pak Ngurah untuk pertanyaannya. Sepertinya ini juga agak sama gitu ya dok, ya seperti pertanyaan kita pada bulan lalu tentang penyakit ini, tapi bedanya ini menanyakan boleh atau tidak olahraga, tapi yang sebelumnya itu sebenarnya itu harus olahraga atau tidak sih, seperti itu ya dok ya. Tapi Ya. kita jawab dulu untuk pertanyaan dari Gungdi tadi, jenis olahraga jadi untuk orang tua itu seperti apa dok? baik, terima kasih. Kalau untuk olahraga, nanti sebenarnya kita akan siapkan topik khusus untuk olahraga dan lansia gitu. Oh, Jadi, oke. tapi kalau ditanyakan sekarang ya tidak masalah. Intinya untuk para usia lanjut begitu, olahraga atau gerak tubuh yang dilakukan lebih bertumpu pada tujuan melatih kekuatan otot gitu, melatih kekuatan, melatih keseimbangan, karena di usia-usia sekian orang itu biasanya sangat mudah terjadi gangguan keseimbangan, mudah jatuh gitu ya. Sehingga yang perlu dilatih adalah kekuatan ototnya. Oleh sebab itu latihlah dengan latihan beban. Beban tentu bukan berarti harus ke gym yang melakukan dumbling dan sebagainya, tidak. Cukup dengan latihan senam-senam ringan, menggunakan berat beban diri sendiri, dilakukan di rumah gitu, saya kira cukup. Tapi intinya adalah latihan beban yang bertujuan untuk melatih kekuatan. Dengan kekuatan yang kuat maka keseimbangannya terjaga, tidak mudah jatuh gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang tendensi untuk para usia lanjut. Nah, berkaitan dengan Pak Ngurah Bile yang sudah menderita kencing dan ginjal, gitu, kencing manis dan ginjal, memang pertama harus dilakukan pemeriksaan dumun, artinya seberapa ginjal dan penyakit kencing manis yang dideritanya. Berikutnya adalah dilakukan juga pemeriksaan bagaimana fungsi tubuh yang lain, apakah ada tekanan darah tinggi misalnya dan sebagainya. Secara prinsip siapapun dalam kondisi seperti ini kan penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit penurunan fungsi karena non-infeksi. Justru olahraga akan memberikan dampak yang lebih baik di dalam proses istilahnya meningkatkan kualitas hidupnya, tapi bukan dengan tujuan menyembuhkan gitu ya. Jangan sampai nanti berpikir bahwa olahraga bisa menghilangkan itu, tidak. Tetapi pada titik-titik tertentu memang ya, ini kan bapaknya sudah Pak Ngurah di Bile niki sampun menderita dan sudah menggunakan insulin sekian unit per hari dan ginjal. Nah, menjadi akan sangat dalam menerapkan aturan olahraganya menjadi harus ketat gitu. Bukan berarti tidak boleh berolahraga, boleh berolahraga dengan intensitas yang sangat terukur. Artinya harus disesuaikan dengan kemampuan. Di sisi lain, dengan keluhan ginjalnya, maka ada beberapa hal yang harus juga dipahami. Seperti misalnya asupan air seperti tadi. Jadi ginjal berapa persen sudah tidak berfungsi dia. Itu kan harus diketahui. Nah, disitulah lalu akan muncul berapa kebutuhan air. Jadi kalau kita berolahraga, tentu kita harus mengkonsumsi air untuk menjaga hidrasi atau menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ini yang harus dilakukan pengukuran-pengukuran. Tetapi secara prinsip, olahraga apapun gitu, sepanjang dilakukan dengan baik, benar, terukur dan teratur. Jadi usahakan terukurnya ini dengan denyut nadinya, itu saja menurut saya. Kalau hal-hal lain untuk kencing manis pun sesungguhnya memang dianjurkan beraktivitas fisik dengan filosofi fit tadi, frekuensinya harus teratur, intensitasnya ringan dan sedang, jangan lebih dari itu. Lalu tipenya tipe olahraga aerobik dan sebagainya. Olahraga lain boleh saja, tetapi tentu dalam pengawasan, itu intinya. Jangan kebablasan. Olahraganya dilakukan mumpung enak banget olahraganya, terasa enggak ini lalu kebablasan, padahal tubuh kita sudah ada sesuatu di dalamnya gitu. Itu yang perlu mendapat awareness gitu ya, mendapat pengawasan. Saya kira itu. Oke, jadi sudah tuntas ya dijawab pertanyaan dari Pak Gungdi dan juga Pak Ngurah, itu sudah selesai dijawab tuntas bersama dengan Pak Dokter Budiawan, seperti itu kan. Dan tadi juga mungkin kembali Shanti ingatkan mengenai olahraga. Selain olahraga ini faktor yang memungkinkan kita menambahkan daya tahan tubuh itu juga ada istirahat yang cukup, nutrisi dan juga cairan yang cukup, seperti itu ya dok ya. Nah dok, sepertinya kita sudah masuk ke 1 jam nih dok ya, kita bersama. Dan tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita seperti itu dok ya, mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan terkait topik kita kali ini? Baik, terima kasih. Jadi kepada seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada yang mampu menangkap siaran Radio Guntur atau nanti dimanapun berada karena di-share di YouTube dan sebagainya. Intinya di tengah kondisi seperti sekarang, kita berada dalam situasi yang penuh tekanan,
penuh kecemasan gitu ya, karena belum ada kepastian sampai kapan ini berakhir. Pesan saya cukup sederhana, jadi tetap menjaga kondisi baik-baik, itu dengan pertama tentu saya akan mengkampanyekan selalu taat pada protokol kesehatan, jangan meboye gitu ya, kalau orang Buleleng pasti kenal dengan kosakata meboye ini, sehingga untuk mempercepat berakhirnya pandemi, mari dukung sama-sama protokol kesehatan, kemudian tetap berolahraga, tetap bergerak gitu ya, jangan malas gerak gitu. Karena untuk saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan sambil menunggu para ilmuwan berhasil menemukan vaksin, berhasil menemukan obat. Nah, saat itu baru boleh kita katakan bahwa situasi ini terkendali. Oleh sebab itu, tetaplah bergerak, tetaplah menjaga kondisi baik-baik, nutrisi yang cukup, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Saya kira jalanilah hidup dengan seimbang gitu barangkali. Terima kasih. Oke, jadi intinya jalanilah hidup dengan seimbang. Baik, untuk Sobat Guntur, tidak terasa kita 1 jam sudah bersama di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, dan dengan Dr. Made Budiawan, tentunya dengan topik olahraga dan daya tahan tubuh. Nah, untuk kalian yang mungkin kelewatan mendengarkan Oke Dok kali ini, bisa langsung tonton di YouTube-nya Radio Guntur, dan bisa langsung cari tentang topik kita kali ini. Dan juga untuk kalian yang sudah join ke 2, 3, 4, 5, 5, Shanti ucapkan terima kasih, dan mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi namun tidak dapat kesempatan kali ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar YouTube-nya Radio Guntur. So, langsung aja karena kita sudah 1 jam bersama, Shanti pamit undur diri dan Shanti kembalikan ke rekan Tami. Silakan rekan Tami.